Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang sering kita lihat atau yang sering kita dengar dapat menjadi sesuatu yang kita anggap benar dan sudah biasa di dalam kehidupan manusia. Saudara, oleh karena itu kita harus lebih sering membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena dunia ini terus memberikan informasi, berita, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, perceraian suami istri hari ini semakin sering kita dengar atau kita saksikan, baik melalui berita-berita yang ada atau kita sendiri yang melihat dan menyaksikan, mungkin dari keluarga kita, dari teman-teman kita, atau dari tetangga-tetangga kita, di mana mereka mengalami perceraian suami dan istri. Dan tentu dengan berbagai permasalahan yang ada. Dan saudara, seringnya kita mendengar dan menyaksikan hal ini, bisa saja menjadikan kita merasa bahwa perceraian itu hal yang biasa dan masuk akal. Saudara, banyak argumentasi orang-orang di dunia ini yang menyetujui perceraian suami istri. Namun saudara, sebetulnya tidak ada seorang manusia yang mempunyai wewenang dan hak untuk berbicara menyetujui tentang perceraian. Sebab pernikahan itu bukan desain manusia, tetapi desain Allah. Saudara, di situ kita harus menuruti apa yang Tuhan rancangkan di dalam pernikahan, sehingga manusia boleh menikmati kebaikan dari pernikahan itu sendiri. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 10 ayat 1-12. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengurumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah cobaan yang diberikan oleh orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus terkait dengan perceraian suami istri. Disebut cobaan karena memang kasus perceraian merupakan hal yang sensitif di dalam masyarakat pada waktu itu. Saudara, cobaan yang orang-orang Farisi lakukan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus terjebak di dalam menolak ajaran daripada hukum Musa, sehingga Tuhan Yesus dianggap sebagai pelanggar kepada Taurat Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, suami istri tidak dapat diceraikan karena apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, Tuhan Yesus ketika diperhadapkan dengan pertanyaan perceraian,
maka Tuhan Yesus mengembalikan kepada apa yang diajarkan oleh Musa. Lalu orang-orang Farisi berkata bahwa Musa mengizinkan perceraian hanya dengan memberikan surat cerai. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sebetulnya tidak demikian. Saudara, Tuhan Yesus berbicara bahwa pernikahan itu adalah desain Tuhan, bukan desain manusia. Saudara, bagaimana desain Tuhan terhadap pernikahan? Maka dikatakan bahwa Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Itu saudara-saudara dikatakan laki-laki dan perempuan. Itulah pernikahan antara laki-laki dan perempuan, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan saudara, Alkitab mengatakan bahwa mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Saudara, apa yang dipersatukan oleh Allah dikatakan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan saudara, meskipun perceraian secara hukum dunia ini itu sah, tetapi secara hukum Tuhan, status suami istri tetap. Karena jika suami yang menceraikan istrinya menikah dengan perempuan lain, maka Tuhan Yesus berkata, suaminya itu berzina. Atau sebaliknya juga demikian. Istri yang bercerai secara hukum dunia ini, lalu menikah dengan laki-laki lain, maka dia berzina. Saudara, bagaimana kita mengerti ini? Saudara, apakah ada institusi dan kekuasaan di dunia ini yang lebih tinggi daripada kekuasaan Tuhan? Apakah ada otoritas dunia yang melampaui otoritas Tuhan? Saudara, jika otoritas Tuhan itu yang tertinggi, siapakah yang dapat membatalkan keputusan Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan itu memang ada di dalam wilayah hukum dunia ini. Tetapi jangan lupa, pernikahan itu ada di dalam wilayah hukum Allah yang melampaui hukum dunia ini. Sehingga saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang boleh menceraikan pasangan suami istri. Karena pasangan suami istri dipersatukan oleh Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari semuanya itu, maka saudara, ketika kita masuk ke dalam pernikahan, maka kita masuk dengan penuh dengan persiapan yang baik. Dan ketika kita hidup sebagai suami istri, kita memelihara relasi suami istri sebaik-baiknya. Dan di dalam takut akan Tuhan, kita belajar menyesuaikan diri. Dan setiap permasalahan yang ada, saudara, jikalau Tuhan membenci perceraian, pasti Tuhan ada jalan keluar bagi kita semua. Yang kedua, saudara, perceraian itu adalah ekspresi ketegaran hati manusia berdosa. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Saudara, perceraian Tuhan Yesus katakan itu adalah ekspresi ketegaran hati manusia. Apa itu ketegaran hati? Ketegaran hati itu adalah orang yang tidak bisa diajar. Atau ketegaran hati itu masuk ke dalam wilayah orang yang tidak percaya. Dan saudara, jangan lupa bahwa bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, mereka adalah orang yang tegar hati atau tegar tengkuk. Dan mereka adalah orang yang tidak percaya sehingga mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, mengapa orang pasangan suami istri bercerai? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dalam arti, tidak percaya Tuhan bisa menolong mereka. Tidak percaya bahwa perceraian itu buruk. Saudara, itulah ketegaran hati. Saudara, Musa memberikan surat untuk surat cerai. Saudara, maksud Musa adalah untuk melindungi khususnya kaum wanita, para perempuan. Jikalau dia diceraikan oleh suami tanpa surat, dia bisa mengalami tindakan-tindakan yang tidak patut di dalam kehidupannya. Ketika dia mungkin bergaul dengan pria lain, maka suami bisa menuntut dia
karena tidak ada bukti perceraian itu. Oleh karena itu Musa memerintahkan harus membuat surat cerai untuk melindungi orang yang diceraikan itu. Saudara, tetapi saudara, itu bukan legitimasi bagi perceraian. Karena Tuhan Yesus berkata perceraian itu adalah ekspresi ketegaran hati manusia berdosa. Saudara, hari ini ketika kita berjumpa dengan pasangan suami istri yang mau bercerai, maka kita melihat ketegaran hati itu, saudara. Bahwa mereka tidak dapat diajar, tidak dapat dibimbing, bahkan tidak mau dibimbing untuk melanjutkan pernikahannya. Karena apa, saudara? Dasarnya mereka tidak percaya. Tidak percaya satu sama lain, dan lebih parah adalah mereka tidak percaya kepada pertolongan Tuhan dan jalan Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen, marilah kita mengekspresikan iman kita di dalam sikap-sikap kita yang cocok dengan iman kita. Ketika kita menemui masalah di dalam relasi suami istri, saudara, Tuhan yang memberkati pernikahan kita. Dialah yang akan menolong kita. Mari kita datang kepada Dia dan kita tunduk kepada firman-Nya, pengajarannya. Sehingga kita menemukan jalan keluar karena pertolongan Tuhan. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seberapa besar permasalahanmu? Saudara, permasalahan terbesar yaitu kematian kebinasaan. Kristus tanggung di atas kayu salib. Adakah permasalahan lebih besar daripada kebinasaan itu? Saudara, kita memiliki imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Oleh karena itu mari kita datang kepada Dia dan jangan putus asa. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menguatkan kami, menghibur kami, dan juga meneguhkan kami supaya kami tidak ikut arus dunia ini. Tetapi kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.